Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mari sama-sama kita mengucap syukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita, karena sampai sekarang ini kita masih dapat merasakannya. Tak lupa pula sholawat berangkaikan salam mari sama-sama kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita tergolong umat yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Dalam video kali ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai sejarah perkembangan pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah pendidikan Islam dengan dosen pengampu Dr. Nurika Khalila Daulay MA. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 4. Saya sendiri, M. Arif Pratama Manurung sebagai moderator. Teman saya, Ejra Aisaura, Muhammad Kurniawan Lubis, dan Sri Rahayu Ningsih sebagai pemateri. Sebelum ke pembahasan lebih lanjut, saya akan memberikan gambaran sedikit mengenai pendidikan pada masa Abbasiyah. Dalam catatan sejarah dikatakan pendidikan telah mengalami pasang surut mulai dari masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, serta Umayyah, di mana tentu memiliki karakteristik dan perkembangan yang berbeda-beda. Dikatakan juga pendidikan mengalami puncak kejayaan pada masa era Abbasiyah ini, yang ditandai dengan tumbuh suburnya pendidikan, seperti lembaga-lembaga pendidikan, kuantitas pendidikan, serta ilmu pengetahuan yang semakin berkembang pesat. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang perkembangannya, maka silahkan saksikan penjelasan berikutnya. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan materi mengenai latar belakang berdirinya Bani Abbasiyah. Babak baru diawali kata drama besar politik yang dimainkan oleh Khalifah Abu Abbas, pendiri dinasti Abbasiyah. Dinasti ini berdaulat sepanjang 524 tahun, yaitu dari tahun 132 sampai 556 Hijriah atau 750 hingga 1258 Masehi. Pilar pemerintahan dinasti Abbasiyah diletakkan oleh Khalifah kedua, yaitu Abu Abbas atau Abu Ja'far al-Mansur, yakni Khalifah terbesar dinasti Abbasiyah. Tetapi walaupun ia bukan seorang muslim yang soleh, tapi dialah yang sesungguhnya. Tongkat berdirinya dinasti Abbasiyah berawal dari rapuhnya sistem internal yang sebagai penguasa Bani Umayyah, maka berujung keruntuhan dinasti Umayyah di Damaskus. Maka upaya untuk menggantikan dalam memimpin umat Islam ialah terdapat dari kalangan Abbasiyah. Nama dinasti Abbasiyah diambil dari seorang paman Nabi yang bernama Al-Abbas ibnu Abul Al-Muttalib ibnu Hisham. Dinasti ini didirikan oleh Abdullah Al-Saffah ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah Al-Abbas. Selanjutnya, proses berdirinya dinasti Abbasiyah diawali oleh dua strategi. Yang pertama, dengan sistem mencari pendukung dan penyebaran ide secara rahasia. Hal ini juga sudah berlangsung sejak abad pertama Hijriah, tepatnya di markas Syam dan di Al-Hamimah. Sistem ini berakhir dengan bergabungnya antara Abu Muslim Al-Khurasani pada Al-Jumi'ah yang sepakat terbentuknya Abbasiyah. Yang kedua yaitu dilakukan secara terang-terangan dan himbauan dari forum resmi untuk mendirikan dinasti Abbasiyah yang berlanjut dengan perperangan melawan dinasti Umayyah. Dari dua strategi yang diterapkan oleh Muhammad Ibnu Al-Abi sejak akhir abad pertama sampai 132 Hijriah atau 750 Masehi dan berakhir dengan berdirinya dinasti Abbasiyah. Selanjutnya, perkembangan pendiri masa dinasti Abbasiyah. Kemajuan ilmu pengetahuan di masa ini bersumber dari bahan baku utama, yaitu untuk mengembangkan serta menyebarkan berbagai karya ilmu pengetahuan melalui instrumen yang dikenal dengan kertas. Jadi Bani Abbasiyah ini beraturan penting dalam ahli bahasa. Penerjemah kata penting sebenarnya sudah dimulai sejak pertengahan Bani Umayyah.
ada beberapa upaya yang dilaksanakan terkait dengan kemajuan dan perkembangan peradaban Islam, yaitu terutama di Persia dan Yunani. Di antaranya, yang pertama, gerakan penerjemah. Jadi, pada abad ke-9 Masehi dilakukan penerjemah besar-besaran untuk buku. Di dalam penerjemah tersebut ikut serta orang Yahudi dan Kristen. Jadi, pada kegiatan penerjemah itu berjalan kira-kira kurang lebih 1 abad, dan diantaranya cabang ilmu pengetahuan, matematika, kedokteran, ekonomi, geografi, fisika, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu aktivitas kreatif karya orisinal. Jadi babak inilah adanya era penerjemah yang berkembang pada dinasti Abbasiyah, yaitu babak aktivitas atau kreativitas penulisan yang orisinal. Seiring perkembangan, penelitian Muslim memahami bahwa filsafat merupakan pengetahuan penting tentang kebenaran dalam arti yang sebenarnya. Tradisi perjalanan mencari ilmu yang dipandang sebagai bentuk kesalahan paripurna, yaitu pada abad ketiga, yakni ajaran yang disaksikan oleh penyusunan ke-6 kitab hadis yang saat itu menjadi kitab hadis standar. Yang ketiga yaitu membangun Bait Al-Hikmah. Bait Al-Hikmah adalah perpustakaan yang berfungsi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi Al-Hikmah ini sebagai perpustakaan dan pusat penelitian. Al-Hikmah juga dibentuk pada tahun 832 Masehi yang bertujuan mendorong atau untuk memasukkan hal yang positif dari budaya Yunani ke wilayah filsafat Islam. Adapun sebab yang mendorong kemajuan pendidikan diantaranya yaitu dari kekayaan banyak para khalifah terhadap ilmu pengetahuan. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan, yang akan dilanjutkan oleh Ezra Aisaurah. Kepada Ezra, saya persilakan. Hai teman-teman, saya Ezra Aisaurah. Saya ingin melanjutkan materi dari Sri Rahayu-Ningsih, yaitu tentang yang pertama, lembaga pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah, dan yang kedua, kurikulum dan materi pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, lembaga pada pendidikan dinasti Abbasiyah itu ada 12. Di antaranya adalah yang pertama, halakah. Secara harfiah, halakah merupakan perkumpulan yang melingkar. Dinamakan demikian karena guru duduk di tengah-tengah di sebuah mimbar atau bantal yang membelakangi tembok. Kemudian yang kedua, ada maktab dan kutab. Maktab atau kutab berasal dari kataba yang berarti menulis, tempat menulis. Jadi, maktab dan kutab ini tempat belajar menulis. Lalu yang ketiga, ada pendidikan rendah di sana kurhur. Dan yang keempat, toko-toko buku. Yang kelima, rumah ulama. Salah satu contoh adalah rumah Ibnu Sina yang digunakan untuk mempelajari ilmu medis. Dan yang keenam, ada salon kesustraan. Salon dalam bahasa Arab berarti sanggar seni dan merupakan sebuah lembaga pendidikan yang bersifat non-formal. Kemudian yang ketujuh, ada badiah atau dusun tempat tinggal Badui. Dan yang kedelapan, ada rumah sakit. Lalu yang kesembilan, ada perpustakaan dan observatium. Dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan yang terjadi pada masa Abbasiyah, maka diturunkanlah perpustakaan dan observatorium serta tempat penelitian dan kajian ilmiahnya. Lalu yang ke-10 ada masjid. Dan yang ke-11 ada khankah, zawiyah, dan ribat. Khankah pada umumnya lebih tersebar luas dan lebih berperan daripada zawiyah atau ribat. Khankah di sana lebih diatur beberapa mata pelajaran, di antaranya mata pelajaran untuk 4 mazhab. Adapun zawiyah lebih menyerupai khankah. Zawiyah ini dibangun untuk orang-orang sufi yang fakir supaya mereka dapat belajar dan beribadah. Sedangkan yang dimaksud dengan ribat adalah rumah-rumah orang sufi dan tempat tinggal mereka yang didiami oleh sejumlah orang fukara. Yang terakhir ada madrasah.
madrasah sudah eksis sejak awal masa kekuasaan Islam Bani Abbasiyah, seperti Bait Al-Hikmah yang dibangun pada tahun 430 Masehi oleh Khalifah Al-Ma'mun. Lalu, pembahasan yang kedua, ada kurikulum dan materi pada masa dinasti Abbasiyah. Berikut penjelasannya. Kurikulum yang dikembangkan dalam pendidikan Islam saat itu yaitu yang pertama ada kurikulum pendidikan tingkat dasar atau kutab, yaitu terdiri dari pelajaran membaca, menulis, tata bahasa, hadis, prinsip dasar matematika, dan pelajaran syair. Lalu, poin yang kedua ada kurikulum pendidikan menengah, meliputi pelajaran-pelajaran yang bersifat umum seperti Al-Quran, bahasa Arab, fikih, tafsir, hadis, dan lain sebagainya. Lalu, poin yang ketiga ada kurikulum pendidikan tinggi. Kurikulum dan materi pelajarannya adalah dalam rangka mempersiapkan diri untuk memperdalam masalah agama. Baik teman-teman, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kurniawan Lubis. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kurniawan Lubis. Saya akan melanjutkan materi dari Eza Aisura. Metode pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah, metode pendidikan dan pengajaran yang digunakan dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, metode lisan, berupa dikte atau imla, ceramah atau al-sama, qiraat, dan diskusi. Yang kedua, metode menghafal, merupakan ciri umum pendidikan masa ini. Murid-murid harus membaca berulang-ulang pelajarannya sehingga pelajaran tersebut melekat pada benak mereka. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Hanafi, seorang murid harus membaca suatu pelajaran berulang kali sampai dia menghafalnya. Sehingga dalam proses selanjutnya, murid akan mengeluarkan kembali dan mengkontekstualisasikan pelajaran yang dihafalnya. Sehingga dalam diskusi dan perdebatan, murid dapat meresponnya, mematahkan lawan atau memunculkan suatu yang baru. Yang ketiga, metode menulis dianggap metode yang paling penting pada masa ini. Metode ini adalah pengkopian karya-karya ulama sehingga menjadi proses intelektualisasi hingga tingkat penguasaan ilmu murid semakin meningkat. Di samping itu juga sebagai alat penggandaan buku-buku teks, karena masa ini belum ada mesin cetak. Dengan pengkopian buku-buku kebutuhan teks, buku sedikit teratasi. Yang selanjutnya, tujuan pendidikan masa dinasti Abbasiyah. Pada masa Abbasiyah, tujuan pendidikan itu telah bermacam-macam. Karena pengaruh masyarakat pada masa itu, tujuan itu dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan keagamaan dan akhlak. Seperti pada masa sebelumnya, anak-anak dididik dan diajarkan membaca atau menghafal Al-Quran. Ialah karena hal suatu kewajiban dalam agama, supaya mereka mengikuti ajaran agama dan berakhlak menurut agama. Begitu juga mereka diajar ilmu tafsir, hadis, dan sebagainya adalah karena tuntutan agama, lain tidak. Yang kedua, tujuan kemasyarakatan. Selain tujuan keagamaan dan akhlak, ada pula tujuan kemasyarakatan, yaitu pemuda-pemuda belajar dan menuntut ilmu supaya mereka dapat mengubah dan memperbaiki masyarakat dari masyarakat yang penuh kejahilan menjadi masyarakat yang bersinar ilmu pengetahuan, dari masyarakat yang mundur menjadi masyarakat yang maju dan makmur. Yang ketiga, selain itu ada lagi tujuan pendidikan, ialah cinta akan ilmu pengetahuan serta senang dan lezat mencapai ilmu itu. Mereka belajar tak menghafal keuntungan apa-apa selain daripada berdalam dalam ilmu pengetahuan. Mereka melewat ke seluruh negara Islam.
untuk menuntut ilmu tanpa memperdulikan susah payah dalam perjalanan, yang umumnya dilakukan dengan berjalan kaki atau mengendarai keledai. Tujuan mereka lain tidak untuk memuaskan jiwanya yang haus akan ilmu pengetahuan. Akhirnya materi dari kelompok 4, selebihnya saya alihkan ke moderator. Itu tadi penjelasan singkat mengenai sejarah perkembangan pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa kemajuan dinasti Abbasiyah begitu pesat dan sangat beragam, terlebih dalam ilmu pengetahuan. Saat itu, pusat ilmu pengetahuan di dunia berada di tangan umat Islam. Puncak keemasan dinasti Abbasiyah terletak pada periode pertama, yaitu pada Khalifah Harun al-Rashid dan juga Khalifah al-Ma'mun. Hingga saat ini masih dapat dijumpai warisan ilmu pengetahuan setelah puing-puing keruntuhan Bani Abbasiyah tersebut. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan dari penjelasan-penjelasan tersebut. Semoga dapat menambah wawasan untuk kita semua. Lebih dan kurangnya kami mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.